Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai. Ketemu lagi di channel Matematika Sen Dwi Purnama CMSDP. Kali ini saya akan membahas pembahasan sholat TKA, soal latihan TKA, jenis dan sifat bilangan. Untuk matematika wajib SMA, SMK, MA, MAK. Selalu saya ingatkan, ikuti mulai awal sampai akhir. Jangan di skip supaya tidak gagal paham. Langsung aja ke TKP. Ini saya bacakan soal nomor 1. Manakah dari ekspresi berikut yang nilainya setara dengan 4? Nah, ini pilih jawaban ya. Nah, ini poin 1, 2, 3, 4. Langsung aja ke pembahasan nomor 1. 64 pangkat sepertiga. 64 pangkat sepertiga sama dengan 64 itu 4 pangkat 3. Pangkat sepertiga. Ingat, pangkat berpangkat. Nah, di sini A pangkat N pangkat M. Sama aja A pangkat N kali M. Jadi sini 4 pangkat 3 pangkat sepertiga. Berarti 3 kali sepertiga 1. Tinggal ini 4 pangkat 1. Ya. Berarti ini tinggal 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 4. Berarti nomor 1 betul. Nah, setara dengan nilainya 4. Nomor 2 jelas ya. Akar 16 4 sudah betul centangannya itu. Nomor 3. Nah, itu 8 pangkat 2/3. Lah ini 8 itu 2 pangkat 3. Ini pangkat 2/3. Pangkat berpangkat, makanya dikalikan. 3 kali 2/3 berapa? 2 pangkat 2. Ya, 3-nya kecoret, 3-nya kecoret. Kalau saya hitungan ini 3 kali 2 6. 6/3. 6 bagi 3 2. 2 pangkat 2 4. Yang 3 pun juga betul. Nah, sekarang yang keempat kita cek. Kita cek yang keempat. 1/4 pangkat min 3. Yang keempat ya. Saya kerjakan di sini. 1/4 pangkat min 3. Kita lihat 1/4 pangkat min 3 4 itu ya 1/4 4 pangkat min 1. Pangkat berpangkat, makanya dikalikan. Min 1 kali min 3 3. 4 pangkat 3 64. Padahal hasilnya harus berapa? Setara dengan berapa? 4. Berarti ini apa? Salah. Yang betul berarti 1, 2, 3. Mudah ya. Lanjut soal nomor 2. Ini saya bacakan. Hasil dari buka kurung 64 tutup kurung pangkat 2/3 dikurangi 625 pangkat 1/4. Ini ya. Pangkat 1/4. Ditambah 32 pangkat berapa? 2/5. Jelas ya? Pas di sini saya ganti. Nah, itu. Kita kerjakan langsung aja. Ya. Kita cek di sini. Bentar di sini. Kita cek di sini, belum saya lanjut. Saya hapus ya ini. Nah, supaya sama. Saya betulkan dahulu. Nah, ini. Saya kasih ini
Langsung ke pembahasan, saya bacakan. 64 pangkat 2/3 dikurangi 625 pangkat 1/4 ditambah 32 pangkat 2/5. 64 itu 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 pangkat 2/3. Pangkat berpangkat, pangkatnya kita kalikan. Nah, ini kita kalikan ini. 3 kali 2/3, 2. Lanjutnya, 625 itu 5 pangkat 4. Pangkat berpangkat, 4 pangkat ini. Berarti 5 pangkat 4 pangkat 1/4. 4 kali 1/4. Berapa? 1. Berikutnya, 32 pangkat 2/5. 32 itu apa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 pangkat 2/5. Berarti pangkat berpangkat, pangkatnya kita kalikan. 5 kali 2/5, 2. Maka tinggal 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 1, 5. Plus 2 pangkat 2, 4. 16 kurangi 5 tambah 4, berapa? 15. Kita cek di sini. Oh, ini yang 15, kita centung. Mudah ya. Saya lanjut soal nomor 3. Saya bacakan soal nomor 3. Jika X adalah bilangan asli lebih besar dari 1, manakah dari ekspresi berikut yang nilainya belum tentu bilangan bulat? Nomor 1. X pangkat 0, ingat. Apapun pangkat 0, 1. Catatan ingat. Asal A pangkat 0 sama dengan 1. Asal A-nya bukan 0. Berarti nggak boleh 0 pangkat 0. Apapun pangkat 0 hasilnya 1. Yang X bilangan asli ini manakah dari berikut yang nilainya belum tentu bilangan bulat? Ini jelas tentu ya. Ini tentu. Belum kita centang ya. Nomor 2. X pangkat. Yang kedua. X pangkat 3 per X pangkat min 2. X pangkat 3 dibagi X pangkat min 2. Dibagi sama aja dikurangi pangkatnya. X pangkat 3 min negatif 2. Min kali min plus berarti 3 tambah 2. 5. X pangkat 5. Ya, kita ambil lebih besar dari 1. 1 pangkat 5, 1. 2 pangkat 5. Nah, 32. Diminta apa ini? Nilainya belum tentu bilangan bulat lah ini. Ini bilangan bulat. Ini juga betul. Ini betul ya. Nah, jelas bilangan bulat. Yang kita cari yang belum tentu bilangan bulat. Nomor 3, X pangkat 1/3. Nah, ini nggak bisa kita urai. X kita ambil 2. 2 pangkat 1/3. Nah, masalah. Karena apa? Seperti ini. Nah, pasti koma-koma. Nah, kita ambil X-nya 8. X sama dengan 8. Berarti 8 pangkat 1/3. 2 pangkat 3 pangkat 1/3. Pangkat berpangkat, pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 3 pangkat 1/3. Berarti 2 pangkat 3 kali 1/3. Hasilnya 2 pangkat 1. 2 ini. Ini bilangan bulat, ini belum tentu. Berarti nomor 3 ini adalah betul kita centang. Belum tentu bilangan bulat hasilnya. Yang keempat. Nah, kita lihat yang keempat. X pangkat 3 pangkat 1/3. Pangkat berpangkat, pangkatnya kita kalikan. 3 kali 1/3. 3 kali 1/3 1. Berarti X sama atau hasilnya berapa? X pangkat 1. X pangkat 1. Ya, X. Berarti apa? Ini pasti bilangan bulat. Yang diminta belum tentu bilangan bulat. Berarti yang 1, 2, 3 pasti bilangan bulat. Yang 3 belum tentu bilangan bulat. Itu ya. Saya lanjut. Berarti jawabannya yang ketiga. Ya, ini betul gitu ya. Nah, lanjut soal nomor 4.
Saya bacakan. Bentuk sederhana dari 3 pangkat 3 kali 3 pangkat min 5 dibagi 3 pangkat min 4. Pembahasan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 5 dibagi 3 pangkat min 4. Dikali sama jadi tambah pangkatnya. Dibagi dikurangi pangkatnya. Berarti ini 3 ditambah min 5 dikurangi min 4 plus kali min kali min plus. Berarti 3 pangkat 3 kurangi 5 ditambah 4. Berarti 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? Kita cek di sini apa jawabannya. Oh ya betul, ini ada 3 pangkat 2. Jelas ya? Saya lanjut soal nomor 5. Diketahui X sama dengan 625 dan Y 64. Manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Nah ini X pangkat 3/4 lebih besar Y pangkat 2/3. Itu ya. Saya betulkan sedikit sini supaya tidak bingung. Yang poin kedua sama ya. X pangkat min setengah sama dengan 1/4. Yang ketiga, Y pangkat 1/3 kurang dari X pangkat 1/4. Nilai X pangkat 3/4 adalah bilangan bulat. Nah, langsung aja kita ke pembahasan. X-nya 625 yang pertama, kedua, ketiga, keempat. X 625, Y 64. Ini ya. 625 pangkat 3/4 lebih besar 64 pangkat 2/3. 625 itu 5 pangkat 4. Ya, sini 5 pangkat 4 pangkat 3/4. Nah, 6/5 ini berarti kita pangkat berpangkat kita kalikan. 4 kali 3/4 3. Ya ini ya, kalau kita kalikan 4 kali 3/4. Kita tinjau yang 64. 64 pangkat 2/3. 64 itu 4 pangkat 3 sama. Ya, pangkat berpangkat, pangkatnya kita kalikan. Nah, ini ya, 3 kali 2/3 2. Berarti sini 5 pangkat 3 125. Ini 4 pangkat 2 16. 125 lebih besar dari 16. Betul. Nah, kita centang di situ. Nomor 2 sekarang kita cek. X pangkat min setengah. X-nya 625. 625 pangkat min setengah. 625 itu 5 pangkat 4. Pangkat berpangkat, pangkatnya dikalikan. 4 kali min setengah. Iya, 5 pangkat 4 pangkat min setengah. Pangkat berpangkat, pangkatnya dikalikan. 5 pangkat 4 kali min setengah. Jadi 5 pangkat min 2. 5 pangkat min 2 itu 1/2. 5 kita banding dengan ini. 1/25 apakah sama dengan 1/4? Oh salah. Bukan 1/4. 625 ya. X pangkat min setengah. Lanjut. Option yang ketiga, Y pangkat 1/3. Y-nya 64. Nah ini 64 pangkat min 1/3 kurang dari 625 pangkat 1/4. Nah ini kita hitung 625 ya. Ini 64. 64 itu 4 pangkat 3. 625 itu 5 pangkat 4. Berarti kembali ke sini 4 pangkat 3 pangkat min 1/3. Berarti terjadi pangkat berpangkat. Kalau ini apa? Kita kalikan pangkatnya. Nah, 4 pangkat 3 kali min 1/3. 3 kali min 1/3 min 1. Nah ini min 1 ya. Saya hapus dulu supaya lebih jelas. Nah, min 1. 4 pangkat min 1
seperempat. Yang sini 5 pangkat 4 pangkat seperempat. Pangkat berpangkat, pangkatnya dikalikan 4 kali seperempat 1. 5 pangkat 1 5. Seperempat kurang dari 5. Kita cek di sini. Oh ya betul. Kita centang ya, centung. Nilai X pangkat 3/4 adalah bilangan bulat. X-nya 625, kita hitung. 625 ini. 625 pangkat 3/4. Nah ini. Ya, 625 itu 5 pangkat 4. Pangkat berpangkat, pangkatnya dikalikan. 5 pangkat 4 kali 3/4. 4 kali 3/4 3. 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama dengan berapa? 125. Kita cek apa di sini? Nilai X pangkat 3/4 adalah bilangan bulat. Betul ya, 125 adalah bilangan bulat. Lanjut ya, soal nomor 6. Saya bacakan. Jodohkan setiap ekspresi lajur kiri sama yang di kanan. Nomor 1, X pangkat 5 dikali Y pangkat min 1 dibagi X pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Yang kedua, X pangkat min 4 dikali Y pangkat 2 buka kurung tutup kurung pangkat setengah. Yang ketiga, X pangkat 2 dibagi Y buka kurung tutup kurung pangkat min 3 dikali buka kurung X pangkat 5 dibagi Y tutup kurung. Langsung kita ke pembahasan. Perhatikan. X pangkat 5 dikali Y pangkat min 1 dibagi X pangkat 3 dikali Y pangkat 2. X ketemu X, Y ketemu Y. X pangkat 5 dibagi X pangkat 3. Berarti X pangkat 5 kurangi 3. 5 kurangi 3, 2. X-nya selek. Yang Y pangkat min 1 dibagi Y pangkat 2. Dibagi, pangkatnya dikurang. Berarti Y pangkat min 1 dikurangi 2. Yang Y. Min 1 kurangi 2, Y pangkat min 3. Diminta pangkat positif. Pangkat min. Nah, di sini A pangkat min jadinya A-nya ke bawah, yaitu apa? A pangkat min N sama dengan 1 pangkat A pangkat N. Berarti kalau Y pangkat min 3 jadi 1/Y pangkat 3. Nomor 1 centangan yang ini ya, betul ya. Kita ulas yang kedua. Nah itu X pangkat min 4 dikali Y pangkat 2 pangkat setengah. Pangkat berpangkat, pangkatnya dikalikan. Min 4 kali setengah, min 2. 2 kali setengah, 1. Pangkat negatif jadikan pangkat positif. Nah, X pangkat min 2 ke bawah jadi X pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan Y per X pangkat 2. Kita lihat nomor 2. Oh iya, yang ini centung. Betul ya. Nomor 3. Saya bacakan. X pangkat 2 dibagi. Nah ini saya tulis gini ya supaya enak. Nah ini. Nah, dibagi Y dibagi Y. Ya, betul. Nah, pangkat berpangkat. Nah, seperti ini ada di sini. A pangkat M, B pangkat L. Wah, ini muncul shift otomatis. Sabar ya. Pangkat berpangkat berarti ini tinggal 2 kali min 3 min 6. Ini pangkat 1 min 3 kali 1 min 3 dikali tetap X pangkat 5 dibagi Y. Itu ya. Jelas ya.
Saya ulang lagi ya. Pangkat berpangkat biarpun pecahan masing-masing dikalikan. Pangkat pembilang dikalikan, pangkat penyebut dikalikan. Seperti itu. Nah ini, kalau saya punya ini N berarti ini L tinggal A pangkat M kali N, B pangkat L kali N. Maka ini 1 min 3 kali 2 min 6, min 3 kali 1 min 3. Pangkat berpangkat, ya, kalau dikalikan, X pangkat berarti min 6 ditambah 5X, Y-nya min 3 ditambah 1, ini pangkat 1. Jelas ya? Kali-kali berarti sama dengan X min 6 tambah 1, min 6 tambah 5, min 1. Dibagi min 3 tambah 1 min 2. Kita lihat di sini nomor 3 apa yang ada. Oh, pangkatnya harus positif. Maka tinggal kita ubah. Ini jadi Y pangkat 2, ini jadi X pangkat 1. Ingat ya. Nah, kalau ada di sini sudah saya tuliskan ini. Kalau A pangkat min N jadinya seper A pangkat N. Kalau di atas A pangkat N jadinya seper A pangkat min N. Kalau di bawah pangkat A pangkat min N ke atas jadi positif. Maka jawabannya Y pangkat 2 per X. Oh iya, ini betul ya. Saya lanjut. Soal berikutnya. Soal nomor 7. Kelompokkan bilangan-bilangan berikut ke dalam kategori bilangan rasional atau bilangan irasional. Akar 9 rasional, akar 5 irasional, pi irasional. Kita coba pembahasannya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Akar 9 3. 3 itu 3 per 1. Bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, seperti akar 5 dan pi yang merupakan desimal tak berhingga dan tak berulang. Jelas ya? Saya lanjut. Soal nomor berikutnya, soal nomor 8. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Dengan asumsi A antara 0, 1 lebih besar 0, A-nya kurang dari 1. Nomor 1, A pangkat 2 lebih besar A pangkat 3. Nomor 2, A pangkat setengah lebih kecil A pangkat sepertiga. A pangkat min 2 lebih besar A pangkat min 3. Ini benar, saya betulkan. Terlalu panjang ininya ya. Nah, saya pendekkan. Nah, ini sudah ada opsinya benar-benar salah, kita buktikan. A antara 0, 1. Kita ambil. Jika A-nya setengah, setengah itu antara 0, 1. Berarti setengah pangkat 2 lebih besar setengah pangkat 3. Setengah pangkat 2 seperempat, setengah pangkat 3 seper-8. Berarti betul ya? Seperempat lebih besar dari seper-8. Ya, mantap. Berarti jawabannya betul. Centung. Nah, ini betul ya. Nah, ini betul. Kita centang seperti itu. Yang kedua, A pangkat setengah kurang dari A pangkat sepertiga. Asumsi A sambil seper-4. Seper-4 pangkat setengah kurang dari seper-4 pangkat sepertiga. Seper-4 itu 8 ya, seper-8 pangkat 2 pangkat setengah. Seper-4 saya ubah seper-4 pangkat 3 pangkat sepertiga. Pangkat berpangkat makanya dikalikan. 2 kali setengah 1, berarti ini seper-8. Seper-4 pangkat 3 pangkat sepertiga. Pangkat berpangkat, pangkat berpangkat, pangkatnya dikalikan. Seper-4 pangkat 3 pangkat sepertiga, pangkatnya dikalikan. 3 kali sepertiga 1. Seper-4 pangkat 1 seper-4. Berarti betul ini. Seper-8 kurang dari seper-4. Nah, nomor 3 A pangkat min 2. Ini ya. A pangkat min 2 ini di sini. Saya ambil A-nya setengah.
setengah pangkat min 2 lebih besar setengah pangkat min 3. A semua kan? Nah itu. Ya. Berarti di sini saya tulis setengah itu 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1. Pangkat berpangkat 2 pangkat min 1 kali min 2. 2. Pangkat berpangkat makanya dikalikan min 1 kali min 3. 3. Maka hasilnya tinggal 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 lah 8. Berarti apa ini? Salah. 4 lebih besar dari 8, salah. Nah, di sini berarti pernyataan ini salah yang ketiga. Mudah ya? Jelas sekali. Saya lanjut soal nomor berikutnya. Soal nomor 9. Jodohkan setiap bentuk akar dengan bentuk pangkat pecahnya yang ekivalen. Berarti ini suruh ngubah bentuk akar ke bentuk pangkat. X pangkat, ini saya bacakan, akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Ingat ini. Lah ini N, ini ada M. Berarti jadinya N per M. M-nya hilang. Nah itu. Ya. M-nya bandel ini, taruh sini aja. M. Nah itu ya. Berarti kalau ini N-nya, ini M-nya. Berarti X pangkat 2 per 3. Kita lihat X pangkat 2 per. Oh ya betul ya, nomor 1. Nomor ini sama. Kalau nggak ada ini dianggap 2. Nah berarti buka kurung X kali Y tutup kurung 4 per 2. Sama dengan 4 bagi 2, 2. Berarti X kali Y pangkat 2. Kita lihat. Oh ya betul. Jelas ya. Nomor 9. Nomor 10 saya bacakan. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah jika diketahui A 4, B 27. Nomor 1, A pangkat setengah sama dengan B pangkat 2 per 3. Nomor 2, A pangkat min 1 lebih besar B pangkat min 1. Nomor 3, A pangkat setengah. Nah ini saya betulkan dulu. A pangkat min setengah. Nah lebih kecil B pangkat 2 per 3. Langsung aja ke pembahasan. A nya yaitu 4, B nya 27. Kita ganti. Jelas ya. Nah ini berarti 4 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 pangkat setengah. Pangkat berpangkat, pangkatnya dikalikan. 2 kali setengah 1. Berarti ini 2 pangkat 1. Hasilnya 2 yang sini sekarang. 27 itu 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 pangkat 2 per 3. Kita kalikan pangkatnya. Tinggal 3 pangkat 3 kali 2 per 3 2. 3 pangkat 2 9. Masa 2 sama dengan 9? Nah, salah kan? Kita lihat di sini. Oh ya, betul salah. Sekarang ini yang kedua. A pangkat min 1, B pangkat min 1. A-nya 4, B-nya 27. 4 pangkat min 1, 27 pangkat min 1. Nah, 4 pangkat min 1 sama aja 1/4. 27 pangkat min 1 sama aja 2 atau 1/27. Berarti betul ya, 1/4 itu lebih besar dari 1/27. Oke, A pangkat setengah nomor 3, B pangkat 2 per 3. Kita lihat di sini. A-nya kita ganti 4, B-nya 27. 4 pangkat setengah kurang dari 27 pangkat 2 per 3. 4 itu 2 pangkat 2. Pangkat berpangkat pangkatnya dikalikan. Nah, ya, 2 kali setengah 1 berarti 2 pangkat 1.
27 itu 3 pangkat 3. Pangkat berpangkat, makanya dikalikan. 3 pangkat 3 pangkat 2/3. 3 kali 2/3 2. Berarti sini 2 pangkat 1 kurang dari 3 pangkat 2. Kira-kira berapa ya? 2 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 2. Sambil nunggu shift otomatis, kira-kira benar atau salahkah pernyataan ini? Nah, ayo silakan dihitung dulu, dicermati ya yang nonton ini, supaya nanti bisa surprise benar atau salahnya. Nah ini 2 pangkat 1 2, 3 pangkat 2 9. Benar enggak 2 kurang dari 9? Oh ya betul, 2 itu kurang dari 9 atau 2 lebih kecil dari 9 ya. Sampai di sini ya pembahasan TKA ya. Sebelum saya akhiri, pembahasan sholat TKA, jenis dan sifat bilangan matematika wajib untuk SMA, SMK, MA, MAK. Selalu ikuti mulai awal sampai akhir. Jangan di skip supaya tidak gagal paham. Ikut terus channel ini ya, CMSDP. Jangan lupa like, subscribe, komen, share pada channel matematika Sen Dwi Purnama CMSDP. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa like, subscribe, komen, share ya, selalu CMSDP. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cuy.